Sobat Win 1, hari ini kita ada di wisata Cemoro Barong di Desa Tapan, Kecamatan Kedua, Tulungagung. Ini untuk di belakang saya ini terdapat sanggar tali yang bisa digunakan untuk masyarakat latihan tari dan untuk karawitan. Oke, see you next di tempat selanjutnya guys. Oke guys, selanjutnya ini kita ada di kolam. Ini salah satu pendorong perekonomian warga desa Tapan, yaitu Indonesia untuk kayak ini. Next Sobat Win 1, nih di belakang saya ini terdapat lapang sepak bola yang digunakan untuk olahraga panahan. Nah, program ini mendorong perekonomian desa Tapan juga. Next Sobat Win, di belakang terdapat sebuah bangunan atau biasanya digunakan untuk masyarakat setiap bulannya melakukan rutinan pengajian. Lalu Sobat Win 1, di belakang saya ini juga disediakan kolam renang di tempat wisata Cemoro Barong di Desa Tapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan kami ke sini untuk mengkonfirmasi terkait dengan pemberdayaan ekonomi di wisata Cemoro Barong. Baik, untuk yang pertama, bisa dijelaskan secara singkat tentang tempat wisata ini, boleh Pak Kades? Ya, tempat wisata ini mulai dibangun tahun 2021 dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja desa tahun berjalan diambilkan dari unit dana desa. Baik, sejak kapan tempat wisata ini mulai dibuka untuk umum? Wisata Cemoro Barong dibuka secara umum itu sebenarnya sejak dibangun itu kita melibatkan RT, RW dan segenap lapisan masyarakat untuk berkontribusi dengan ikut berjualan. Dulu yang jualan di sini ada 54 UMKM yang ada di desa. Terus secara resmi diperdeskan tahun 2023 nomor 8 Perdes Wisata Cemoro Barong. Sedangkan pengelolaannya waktu itu pun juga diperdeskan, itu masuk di unit sektor usaha BUMDes. Karena 2 tahun berjalan sektor wisata mengalami kerugian di BUMDes, akhirnya tahun 2024 dan tahun 2025 ini ditarik kembali oleh pemerintah desa. Jadi saat ini pengelolaan wisata Cemoro Barong dikelola oleh pemerintah desa. Sedangkan di dalamnya, di dalam wisata itu ada beberapa kegiatan, terutama untuk pedagang. Terus ada kolam renang, ada sanggar tari yang latihannya semua di sini. Terus ada sepak bola. Hari ini pun ada latihan panahan. Di dalamnya lagi ada program ketahanan pangan. Jadi di dalamnya itu ada sektor peternakan dan perikanan. Ya, tujuan kami utamanya adalah peningkatan ekonomi masyarakat lokal desa dengan adanya berbagai kegiatan. Suatu contoh juga ada pasar desa yang insya Allah akan kami buka bulan 10, itu khusus produk lokal desa Tapan. Jadi secara tidak langsung memang kami tidak serta-merta hasilnya itu dinikmati oleh pemerintah desa, tapi oleh masyarakat melalui UMKM yang berjalan. Oke. Sebenarnya apa daya tarik utama dari tempat wisata ini Pak Kades? Daya tarik utama sebenarnya sini sudah ditetapkan atau dinobatkan se-Indonesia itu menjadi percontohan kebudayaan. Utamanya yaitu budaya lokal desa. Suatu contoh ada kegiatan gerbek desa, ada suro, bulan suro 1 Muharram. Terus saya pun juga pernah presentasi di Senayan, waktu itu pameran budaya lokal. Kami mewakili wilayah timur dari Madiun sampai
Banyuwangi. Itu Tapan menjadi percontohan kebudayaan, dan saya juga pernah mengisi di IAIN dulu tahun 2019 itu sama Pak Akol. Itu ada 2-3 kali pertemuan saya mengisi realisasi atau implementasi dari kebudayaan, karena di dalam budaya itu ada ekosistem perekonomian. Setiap ada tontonan kebudayaan pasti ada pedagang. Jadi tidak serta-merta pemerintah bisa mendapatkan untung, tapi dari UMKM yang ada di desa itu bisa produktif atau menghasilkan. Jadi langsung mengenang ke masyarakat, tidak serta-merta. Kalau pemerintah desa ada gerbek suro kan pasti ada kegiatannya, ada pamerannya. Itu yang berdampak positif, langsung meningkatkan ekonomi masyarakat saat kegiatan itu. Dan tiap malam, tiap hari di sini pasti ada. Nanti malam ini malam Jumat, malam Sabtu ada tari-tarian. Nanti ada tarian Selasa malam Rabu sama Sabtu, Jumat malam Sabtu, terus karawitan Minggu sama Senin malam Selasa. Itu lokasinya di wisata Cemoro Barong. Bagaimana bentuk kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan tempat wisata ini, Pak Kadis? Ada beberapa unit ya di sini. Kalau di sini ada, di dalam wisata ini ada lapangan olahraganya. Itu pengelolaannya sebenarnya saya serahkan ke Karang Taruna. Nah, Karang Taruna kegunaannya untuk apa? Untuk saat ini pun Karang Taruna ada kas, misalnya sewa setiap tahun dari PAP, dari klub sepak bola, dari Panan, ini masuknya di kas Karang Taruna. Ada. Terus yang dulu BUMDes itu ada kios, ada 12 kios, itu sewanya masuk ke BUMDes. Berhubung BUMDesnya mengalami kerugian, akhirnya sewanya sekarang untuk tahun 2024 dan 2025 itu masuk ke PAD, pendapatan asli desa. Terus lagi ada pasar ini belum ada rencana nggih. Ini tadi ada pertanyaan rencana pasar ini pengelolaannya untuk sementara untuk tahun 2025 masih dipegang oleh desa. Nanti kalau sudah berjalan, ini ada program baru atau program dari Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, itu pengelolaan pasar akan saya serahkan ke Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Ini ada program baru yang semula rencananya akan diserahkan ke BUMDes. Karena ini ada instruksi, akhirnya kemungkinan akan saya serahkan pulangnya ke Koperasi Desa Merah Putih yang sekarang sudah masuk ke Kemenkumham. Jadi setiap unit ada yang mengelola. Kalau parkir itu, lahan parkir itu ada yang di depan, itu pengelolaannya ke Linmas. Itu kerjasamanya, modul kerjasamanya ada. Jadi setiap ada event, ada parkir, itu yang mengelola Linmas. Baik, apa kontribusi masyarakat sekitar dalam menjaga dan mengelola tempat wisata ini, Pak Kadis? Selalu mengikuti nggih, setiap ada kegiatan sini antusias masyarakat nggih, selalu mengikuti kegiatan yang diprogram oleh pemerintah desa. Suatu contoh barusan Kupatan ya, yang barusan event Kupatan yang besar, itu masyarakat sangat antusias. Dan di dalam Kupatan itu otomatis pedagangnya banyak. Pedagang dari, kalau dulu di sini ada tulisannya pedagang luar dilarang masuk area wisata. Sekarang pun belum ada pedagang yang masuk, khusus pemberdayaan masyarakat desa lokal Tapan. Oke. Apakah pengelolaan wisata ini telah membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa Tapan, Pak Kadis? Banyak nggih. Suatu contoh hari ini pun ini pedagang nggih. Nanti juga ada pedagang. Terus untuk di dalam wisata itu ada program ketahanan pangan. Sekarang pun ada orang bekerja. Sekarang ada 5 orang untuk pembangunan kandang dan kolam ikan. Itu masuk area wisata. Luas dari area wisata ini 2 hektar setengah, 2 hektar 500 ru. Kalau totalnya berarti 19 ru. 14 ru kalau meter persegi, 19 kali 14. Nggih. Lurah. Nggih. Baik, bagaimana wisata ini mempengaruhi perekonomian daerah?
Kades? Kalau perekonomian daerah belum berdampak ya untuk masuk ke PAD daerah belum nampak karena secara resmi tiket masuk di sini belum. Jadi untuk kontribusinya atau distribusinya ke daerah belum ada tiket masuk kecuali kolam. Kalau kolam renang dulu kita, tapi untuk pengelolaan pun masih mengalami kerugian, makanya BUMDes tadi bukan lari ya, mengalami kerugian ditarik oleh pemerintah desa. Belum ada distribusi yang masuk ke daerah atau PAD karena masih belum ada tiket masuk. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengelola tempat wisata ini, Pak Kades? Tantangannya rata-rata setiap suatu kegiatan itu kurang kontinu dan kurang disiplin sebenarnya. Pada kunci sukses suatu usaha termasuk wisata ini itu adalah fokus, disiplin, dan kontinu atau rutin. 3 kunci sukses setiap kegiatan. Fokus terhadap tujuan, disiplin, kontinu, rutinitas. Nah, sini pedagang jualannya saat ada event. Nah, yang rutin hanya beberapa. Kalau di situ tadi kan ada yang buka warungnya, sama ini 2 ini rutin. Kalau yang masuk wisata itu pun masuk wisata sebenarnya. Kios di depan tadi. Itu pun kalau ada event semua buka. Tapi kalau tidak ada event seperti hari ini mungkin ada 3 atau 4 yang buka. Kurang rutinitas sebenarnya. Apakah ada harapan untuk pengelolaan wisata ini di masa depan, Pak Kades? Ya, harapannya memang tujuan utama adalah peningkatan atau pemberdayaan masyarakat desa secara ekonomi, walaupun itu tidak tertulis di APBDes atau pendapatan asli desa, tapi secara nyata atau real, secara langsung itu berdampak ke masyarakat. Tujuannya itu pemberdayaan atau peningkatan ekonomi masyarakat desa. Sebenarnya walaupun itu tidak tertulis di APBDes, tapi masyarakat bisa merasakan karena dudulan ini kan seperti ini tiap bulan hanya 300 ya. 300 sangat 300 yang masuk ke PAD 300. Terus, tapi masyarakat kan enggak bisa tertulis tiba-tiba biro jadi disewakan, memang hanya disewakan. Kios dan warung disewakan. Apakah akan ada rencana pengembangan fasilitas atau promosi yang sedang dirancang mungkin Pak Kades? Ada, banyak. Termasuk kegiatan pengajian padang bulan sekarang sebenarnya pun ada. Kalau yang utama adalah rencana saya adalah menggerakkan perekonomian dengan membuka pasar desa di area wisata. Pembangunan yang sudah ada, jenengan nanti bisa dilihat itu rencana bangunan pasar desa. Itu sudah, itu dari program PCU. PCU itu dari pusat dari APBN lewat Pemprov. Sudah selesai bulan 10. Itu rencana. Jadi rencana saya adalah pembukaan pasar yang rutinitas. Nanti pengolahannya entah nanti petunjuknya karena belum jelas, sekarang belum ada petunjuk yang pasti, itu masuk ke KDMP Koperasi Desa Merah Putih atau ke BUMDes. Ada 2 di sini, ada yang sudah masuk ke Kemenkumham. Kalau BUMDes sudah lama, sudah dituju tahun 2016. Tapi ada instruksi baru Pak Presiden nomor 9 tahun 2025 ini untuk dimasukkan ke KDMP Koperasi Desa Merah Putih. Apa yang bisa dilakukan masyarakat luas untuk mendukung keberlangsungan wisata ini, Pak Kades? Memproduksi produk lokal. Sebenarnya nanti harapannya semua produk lokal yang ada di desa termasuk dari pertanian, perikanan, peternakan itu dibeli oleh Koperasi Desa Merah Putih. Harapannya, dan penjualannya jadi tidak melewati tengkulak. Harapannya seperti itu, tujuannya. Baik Pak Kades, terima kasih informasi yang telah Anda berikan. Sama-sama. Kami dari mahasiswa UIN sangat berterima kasih atas informasi tersebut. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penelitian dari kelompok kami di tempat wisata
Cemoro Barong yang ada di desa Tapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.